teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tugas keterampilan KD 4.14 mengenai SPT tahanan orang pribadi. Pada tugas kali ini, kita diminta untuk menyelesaikan kasus dari Pak Anang Permadi. Nah, kita diminta untuk menghitung PPh dan mengisikan SPT. Di sini yang pertama ada data, ada yang terdiri dari nama, pekerjaan, status, tanggungan, dan alamat. Nah, Pak Anang Permadi ini telah mengajukan izin surat pemberitaan menggunakan norma perhitungan penghasilan itu untuk perhitungan PPh tahun pajak 2018 ke KPP Semarang. Nah, omset dari usaha dagang mainan anak-anak Pak Anang ini sebesar 1.750.000.000 rupiah. Nah, berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak, norma perhitungan penghasilan itu atas usaha dagang mainan anak-anak di Semarang ini dikenakan sebesar 36%. Nah, selain ini tadi, dagang mainan anak Pak Anang ini juga memiliki penghasilan lainnya. Yang pertama dari jasa sewa mobil dengan persentase norma perkiraan penghasilan itu 38%. Dan omsetnya sebesar 350 juta. Kemudian di sini ada gaji bersih sebagai direktur CV Mandiri Karya sebesar 180 juta rupiah. Tuangan Anang ini juga membayar zakat nih ke Badan Amil Zakat yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 18.500.000 rupiah. Selain info-info yang telah kita sampaikan tadi, kita baca, kita cermati. Nah, di sini juga ada daftar harta, daftar kewajiban, dan daftar anggota keluarga. Nah, kita langsung saja, kita di sini diminta untuk menghitung PPh terutang dan membuat SPT. Nah, kita pertama ke PPh, kita hitung PPh-nya. Pertama kita mencari penghasilan neto dari usaha atau pekerjaan bebas. Yang pertama penghasilan neto dari usaha, yaitu ada dagang mainan anak dan jasa sewa mobil. Tadi untuk norma perhitungan penghasilan netonya untuk dagang mainan anak-anak itu sebesar 36%. Tadi omsetnya sebesar 1.750.000.000. Kita kalikan dengan 36%, maka ketemulah sebesar 630 juta rupiah. Kemudian ada jasa sewa mobil. Untuk norma perhitungan pendapatan netonya sebesar 38%. Nah, kita kalikan dengan omset untuk jasa sewa mobil tadi sebesar 350 juta rupiah. Nah, kita kalikan ketemu nih untuk jasa sewa mobil sebesar 133 juta rupiah. Kita jumlahkan dari dagangan mainan anak-anak dan jasa sewa mobil diperoleh hasil sebesar 763 juta rupiah. Kemudian yang bagian kedua ada penghasilan itu dari pekerjaan bebas, yaitu sebagai direktur nih di CV Mandiri Karya. Tadi dengan gajinya sebesar 180 juta rupiah. Nah, bagian jumlah kita isikan sama karena hanya ada satu. Kemudian kita jumlahkan dari penghasilan neto dari usaha dan pekerjaan bebas. Maka diperoleh jumlah penghasilan neto sebesar 943 juta. Nah, di sini ada bagian kedua yaitu zakat. Tadi membayar zakat sebesar 18.500.000 rupiah. Nah, di sini kemudian jumlah penghasilan neto setelah zakatnya itu diperoleh dari penghasilan neto dikurangi jumlah penghasilan neto dikurangi dengan zakat, maka diperoleh hasil 924.500.000 rupiah. Kita lanjut ke bagian C, yaitu PTKP. Nah, PTKP sini terdiri dari ada wajib pajak sebesar 54 juta, kemudian wajib pajak kawin itu 4.500.000 dan tanggungannya tadi anak satu juga sebesar 4.500.000 rupiah. Kita jumlahkan, maka jumlah PTKP-nya sebesar 63 juta rupiah. Kemudian bagian D, kita bisa mencari PKP. PKP ini diperoleh dari jumlah penghasilan neto setelah zakat kita kurangkan dengan jumlah PTKP. Maka diperoleh hasil PKP sebesar 861.500.000 rupiah. Sudah ketemu PKP-nya, kita dapat mencari PPh terutang. Untuk PKP sebesar 861.500.000 rupiah ini berarti akan mengenai tarif lapisan 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk menghitung sendiri ini nggak bisa teman-teman langsung dikalikan dengan, wah 800 juta sekian ini.
Berarti kan lebih dari 500. Lah, 500 lebih dari 500 itu kena yang tarif lapisannya 30%. Langsung dikalikan 30%. Nggak bisa. Jadi ini harus progresif, bertahap ya teman-teman. Kita mulai dulu nih dari yang lapisan pertama. Lapisan pertama itu 5% itu 0 sampai 50 juta. Lah, kita kalikan 5% dikali 50 juta maksimalnya. Ketemu 2.500.000. Kemudian ini untuk tarif lapisan pertama. Lah, untuk tarif lapisan kedua, 15% itu dari 50 juta sampai 250 juta. Lah, batas maksimalnya 250 juta. Makanya di sini dikalikan dengan 200 juta, bukan 250. Kenapa? Kalau dijumlahkan dengan tarif lapisan yang pertama, kalau kita kalikan dengan 250 juta, maka nanti ketemunya 300 juta. Padahal untuk tarif lapisan kedua ini ketentuannya maksimalnya 250. Maka di sini kita kalikan dengan 200 juta. Maka diperoleh hasil 30 juta untuk lapisan kedua. Untuk lapisan tarif yang ketiga, yaitu 25%. 25% ini dari 250 juta sampai 500 juta. Lah, batas maksimalnya 500 juta. Makanya di sini tidak kita kalikan dengan 500 juta. Karena nanti kalau dijumlah sudah 750 juta. Berarti apa? Tidak sesuai dengan ketentuan maksimal untuk tarif lapisan ketiga. Nah, di sini kita kalikan dengan 250 juta. Loh, kok 250 juta? Karena maksimalnya 500. Dari tarif pertama dan kedua tadi udah 250 juta. Maka di tarif ketiga ini kita kalikan dengan 250. Nah, ketemulah hasil 62.500.000 rupiah. Kemudian untuk 30% ini kita kalikan dengan 361.500.000 rupiah. Ini diperoleh dari tadi 500 juta kan udah ketemu ya teman-teman. Sisanya berapa? Lah, berarti 500 juta dikurangkan dengan PKP-nya. Maka ketemu 361.500.000 rupiah. Nah, kita kalikan dengan tarif keempat, lapisan keempat yaitu 30% diperoleh hasil 108.450.000 rupiah. Dari tarif lapisan pertama hingga keempat, kita jumlahkan, maka ketemu jumlah PPh terutangnya sebesar Rp203.450.000. Nah, di sini karena Pak Anang Permadi ini pekerjaannya bebas, di sini sebagai pengusaha dan memiliki penghasilan itu dari pekerjaan bebas lainnya, dan memiliki penghasilan ya teman-teman yang lebih dari ketentuan yang ada. Tadi kan kalau yang 1770 S dan SS tadi kan kalau yang SS kurang dari 60 penghasilan netonya. Kemudian kalau yang S itu lebih dari 60, di sini kan sudah melebihi juga, berarti untuk ini masuk ke perhitungannya ikut untuk pengisian SPT ini nanti ngisinya pakai formulir SPT 1770. Nah, untuk 1770 ini terdiri dari 4 lampiran, 5 halaman. Nah, untuk mengisinya kita mulai dari yang lembaran paling belakang, yaitu lampiran 4, yaitu ada halaman 5. Nah, kita isikan dulu tahun pajaknya tahun 2018, kemudian dari bulan apa hingga bulan apa, Januari hingga Desember. Kemudian kita pilih norma. Di sini ada NPWP dan nama wajib pajak. Jangan lupa diisi. Kemudian yang bagian A ada daftar harta pada akhir tahun, ada jenis harta, tahun perolehan, harga perolehan ini kita isikan dari keterangan yang ada di soal. Jangan lupa kita jumlahkan di bagian bawah sini. Kemudian ada kewajiban atau utang akhir tahun. Nah, kita tadi ada datanya teman-teman di soal, ada nama pemberi pinjaman, alamatnya, tahun peminjam, jumlahnya berapa. Bagian total jangan lupa diisi. Kemudian di bagian C ini ada daftar susunan anggota keluarga. Kita isikan sesuai dengan ada yang di soal. Ada nama anggota, tanggal lahir, hubungan keluarga, dan pekerjaan. Kemudian udah selesai, kita lanjut ke lampiran ketiga, halaman keempat. Bagian ini atas jangan lupa identitas dan tahun, NPWP, dan lain-lain. Kita bagian A. Penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final. Karena tidak ada, berarti dapat kita kosongkan. Nah, kita lanjut ke bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Tidak ada juga di soal mengenai keterangan atau yang membahas mengenai ini, kita kosongkan.
Kemudian yang C, penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah juga kita kosongkan. Karena istri Pak Anang tidak bekerja. Nah, misalnya dalam kasus ini teman-teman, ini kosong, ya udah dikosongkan karena tidak ada informasi, tidak ada perhitungannya. Tapi jangan lupa di bagian tahun atas ini, tahun pajak ini beserta ada tahun, ada bulan, ada norma atau pembukuan, dan identitas ini tetap diisi ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke lampiran 2 halaman ke-3. Nah, jangan lupa bagian atas tadi diisi. Nah, kita isi ini ada yang terlewatkan. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Oke, kita isi ada identitas, jangan lupa. Kemudian di sini ada daftar pemotong atau pemungut PPh oleh pihak lain yang dibayar. Nah, atau ditanggung pemerintah. Kan nggak ada ya, karena Pak Anang membayar sendiri, jadi kita kosongkan. Nah, kita kosongkan. Sampai buat tidak ada, kita lanjut ke ini, lampiran 1. Nah, lampiran 1, halaman ke-2. Bagian atas jangan lupa diisi. Ini bagian keterangan waktu, norma, identitas, kemudian di sini ada penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Kita isikan, nah ini sesuai dengan ini, PPh yang telah kita hitung tadi. Kita isikan, untuk dagang tadi berapa ketemunya. Peredaran usahanya berapa, tadi kan omsetnya sebesar ini, normanya kena berapa, penghasilan netonya ketemu. Kemudian jasa, tadi kan karena sewa mobil, peredaran usahanya berapa, normanya sebesar ini, ketemu. Ini jadi perhitungan ini tuh memandu kita dalam mengisi formulir SPT. Kemudian ada pekerjaan bebas berapa. Kalau nggak ada normanya kita kosongkan, penghasilan netonya berapa. Kita total, jangan lupa, di bagian peredaran usaha dan penghasilan neto. Udah nih, bagian B sudah terlewat, kemudian kita lanjut ke C. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Tidak ada, kita kosongkan. Dan penghasilan itu dalam negeri lainnya nggak ada, juga kita kosongkan. Kita lanjut ke lampiran pertama, halaman pertama. Nah, ini jangan lupa diisi teman-teman. Bagian waktu, bagian identitas. Nah, kita lanjut nih. Karena ini tidak ada hubungannya dengan auditor dan lain-lain, kita tidak minta jasa ke kantor ini, audit dan lain-lain. Nah, ini bisa dikosongkan teman-teman. Kan nggak ada, kemudian ini ada. Ini juga nggak ada teman-teman. Bisa kita kosongkan. Nah, kita terus lanjut ke ini, formulir induknya. Bagian atas, jangan lupa diisi dulu. Waduh, ini ke double, kita oke, bentar. Kita dulu. Ini jangan lupa diisi ya, teman-teman semuanya untuk ini. Oke. Tadi ini. Nggak bisa, berarti kita harus jadi intinya kita mengisi SPT ini itu harus sesuai dengan perhitungan yang telah PPh yang kita lakukan. Jadi jangan sampai teman-teman udah ngisi SPT-nya diisi dulu baru ngitung PPh, itu keliru karena kita kan ngisi SPT ini informasinya berdasarkan dari itu tadi, berdasarkan dari perhitungannya yang telah kita lakukan. Sebentar ya teman-teman. Oke. Dah, jangan lupa. Ini NPWP, nama wajib pajak, jenis usaha, nomor telepon, dan perubahan data juga diisi. Karena tidak ada perubahan data, kita silang. Nomor telepon misalnya nggak ada di soal, teman-teman bisa isikan bebas ya. Kalau misalnya ada informasi yang teman-teman bisa cantumkan, langsung tulis aja. Nah, kita masuk ke bagian penghasilan neto. Nah, tadi ada penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas. Tadi jumlahnya berapa? Sebesar ini, 943 juta. Kita isikan. Nah, jadi perhitungan PPh ini memandu kita dalam mengisi. Karena penghasilan neto tadi nggak ada. Dan di bawahnya ini teman-teman,
ini dapat juga menjadi panduan kita. Nah, kan tadi kan sebelumnya kita udah ngisi beberapa lampiran sebelumnya yang ada sebelum formulir induk itu. Nah, kita bisa ngecek, kita tinggal niru. Kalau misalnya kita harus buka perhitungan PPh kan mungkin ribet atau gimana, teman bisa lihat di lampiran yang ada. Nah, ini kan nggak ada penghasilan neto dalam negeri, nggak ada, luar negeri juga nggak ada, berarti jumlah penghasilan netonya pada kolom 5A ini kita isi sama dengan yang 1A. Kemudian di sini ada zakat atau sumbangan keagamaan lainnya, kita isikan. Tadi ada sebesar 18.500.000 rupiah. Nah, kita kurangkan, maka ketemu nih jumlah penghasilan itu setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan lainnya. Kemudian kita lanjut ke bagian B, penghasilan kena pajak atau PKP. Untuk PKP, kompensasi kerugian nggak ada, kita kosongkan. Nah, jumlah penghasilan itu kita isikan sesuai dengan ini yang nomor 7. Kemudian lanjut, penghasilan tidak kena pajak. PTKP-nya apa tadi? Sudah menikah dan tanggungan anaknya 1. Nah, kita isikan sesuai yang telah kita hitung tadi, maka ketemu PKP. PKP dari mana? Jumlah jumlah penghasilan itu setelah kompensasi kerugian kita kurangkan dengan PTKP, ketemu sebesar ini sesuai perhitungan. Kemudian lanjut ke bagian PPh terutang. Nah, PPh terutangnya berapa? Sebesar 203.450. Nah, kita lihat di perhitungannya. Nah, ini kita isikan. Kemudian pengembaliannya tidak ada, jumlah PPh terutangnya kita isi sama dengan bagian nomor 12. 12C. Kita scroll, kredit pajak tidak ada, PPh kurang atau lebih wajib tidak ada, angsuran PPh juga tidak ada. Untuk lampiran ini, kita kan nggak melampirkan, kalau nggak melampirkan dokumen yang ada tertera di sini, ya udah kita kosongkan saja seperti itu. Ini formulir pernyataan wajib pajak, jangan lupa diisi. Kita isikan 31 Maret 2019, karena ini bebas teman-teman, misalnya mau diisi tanggal lain boleh. Yang penting tidak melebihi dari ini, batas maksimalnya ini. Bulan Maret tahun berikut. Jadi SPT, kita lapor SPT tahun 2018, berarti maksimalnya bulan Maret tahun 2019. Misalnya kita lapor SPT 2020, berarti maksimalnya kita bayar bulan Maret, akhir bulan Maret tahun 2021. Seperti itu. Nama lengkap jangan lupa diisi, NPWP juga, dan tanda tangan tidak boleh. Saya kira cukup untuk pembahasan mengenai tugas keterampilan KD 4.14 ini. Saya berharap teman-teman semua dapat memahami dan lebih mengerti, terutama dengan pengisian formulir 1770. Kiranya pembelajaran ini atau informasi ini dapat berguna untuk teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ini, pembahasan ini terdapat kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan. Teman-teman kalau masih ada yang mengganjal atau ingin ditanyakan, bisa PC atau bertanya di grup. Saya kira terima kasih juga untuk perhatian teman-teman yang sudah menyimak dan menonton video pembahasan kali ini. Terima kasih, sehat selalu untuk kita semua.